ada, jika dilihat dari teksnya, bisa kita ketahui bahwasanya sudah bermakna rinci. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan, ini udah rinci. Dan akan tetapi, masih ada teks atau yang teks bermakna global, yaitu puasa, asyamu. Puasa yang dimaksud dalam teks tersebut itu puasa yang bagaimana? Puasa dari yang seperti kita lakukan atau puasa yang puasa bagaimana? Jadi dalam sebuah teks ada yang bermakna global dan juga ada yang sudah rinci. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3, makna keseluruhan teksnya itu masih global. Sehingga dibutuhkan penafsiran atau pemahaman dengan cara metodologi yang sudah saya sampaikan tadi, kias, istihsan, dan lain sebagainya. Contoh, teks menyebutkan bahwasanya apa ya? Bentar. Teks yang masih bermakna global. Contohnya Oke, sebentar. Yang lain tolong di-mute dulu mikrofonnya yang lain selain Adian, sehingga biar nggak bising, biar nggak rame. Saya cari contoh yang sudah yang masih bermakna global. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin dulu, nggak apa-apa. Sembari saya mencari yang masih bermakna global. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahi tentang metodologi ketiga, tentang ayat-ayat atau teks-teks yang masih bermakna global. Iya Mas, izin Mas. Mungkin ya. Mungkin kalau kita lihat di Al-Quran itu mungkin fala takul lauma uffin. Nah itu uffin kan di sini kan itu mungkin bisa langsung dijelaskan oleh presenter Mas Aldan. Mungkin sana. Uffin itu Mas. Coba ya. Monggo. Yang pas berkata itu kan masih bisa dikatakan masih secara umum lah kalau uffin. Ya, itu. Contoh teks yang masih bermakna global yang seperti yang dikatakan oleh Mas Hanafi tadi. Kata-kata la taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Uffin ini maknanya masih global atau tidak diperinci kata-kata yang seperti apa yang tidak boleh kita omongkan atau kita bicarakan kepada orang tua kita. Kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka kedua orang tuamu qaulan karima, perkataan yang baik. Terima kasih Mas Hanafi atas tambahannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau sanggahan dari Mbak Anissa itu sendiri. Oke, saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada tambahan atau sanggahan terhadap jawaban Mas Adlan, terutama Mbak Anissa Sri Rahayu sebagai penanya. Saya persilakan.
ada tanggapan atau sanggahan dari jawaban Mas Adlan Makfur? Dari Mbak Anissa Sri Ayuningsih selaku penanya, apakah masih ada tanggapan? Mungkin lanjut ke Sudah. termin yang kedua. Oke, siap. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab termin kedua saya buka untuk dua penanya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, Mas. Saya Mas. Saya, Mas. Oke, monggo. Iya. Mas. Mas Hanafi dulu lah. Jangan. Mas Hanafi dulu. Oh iya. Terima kasih, Mas. Ini yang ingin saya tanyakan, kan yang tadi kan itu kan masih mengenai ayat-ayat yang global ya. Nah, ini bagaimana kalau ayat itu yang sudah spesifik? Ini, misalkan hal itu tentang wasariqatu faqatu aydiyahuma. Nah, itu kan baik itu laki-laki maupun itu perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya. Nah, tapi apabila kita pas dikaitkan dengan suatu hukum yang berlaku itu kan enggak, malah orang yang mencuri itu dimasukkan di penjara. Nah, bagaimana menurut Mas Adlan mengenai peran epistemologi bayani ini apabila dikaitkan dengan hukum yang seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Hanafi. Selanjutnya, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ali. Kalau saya ingin bertanya kepada Mas Adlan untuk epistemologi bayani ini, apakah dikhususkan kepada Islam saja? Karena sumber yang dipaparkan kan hanya Al-Quran dan hadis terhadap epistemologi bayani. Apakah tidak bisa digunakan bagi kepercayaan agama yang lain gitu? Terima kasih Mas Adlan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Rida Ulfa. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Mas Hanafi. Bagaimana sih ayat yang spesifik dalam epistemologi bayani? Jika berkaitan dengan ayat hukum, kemudian dikaitkan dengan konteks seperti tetapi dalam konteks keindonesiaan tidak mengikuti teks melainkan di penjara. Bagaimana sih peran dari epistemologi bayani terhadap hal seperti ini? Saya persilakan kepada Mas Adlan Makfur untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas Ali. Secara kita kembali lagi kepada pengertian dari epistemologi bayani itu sendiri, yang mana epistemologi ini adalah epistemologi yang menjadikan teks sebagai sumbernya. Jika saya memposisikan sebagai orang penganut epistemologi bayani, maka apa yang ada di dalam teks itu apa yang saya pahami. Itu adalah tujuan dari teks itu sendiri. Saya tidak memikirkan tentang konteksnya. Jika saya memposisikan sebagai seorang yang menganut paham epistemologi bayani, seperti itu. Jadi di dalam epistemologi bayani yang menjadi objek kajiannya yaitu teks itu tadi.
dengan cara memahami teks yang sudah tercantum di dalam dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahaminya, yaitu dengan kias dan lain sebagainya, itu tadi yang saya sebutkan. Kalau saya seseorang yang menganut paham epistemologi bayani, kaitannya dengan orang yang mencuri dan laki-laki maupun perempuan, potong tangan seperti itu, karena teks mengatakan seperti itu bunyinya. Terima kasih. Atau ada sanggahan Mas Hanafi? Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Adlan. Mungkin dari penanya masih ada tanggapan terhadap jawaban yang telah disampaikan Mas Adlan Mahfur? Iya Mas, terima kasih buat Mas Adlan. Nah, gini Mas ya, misalkan Mas Adlan itu penganut dari epistemologi bayani. Nah, tetapi Mas Adlan itu juga hidup di negara Indonesia, yang mana yang harus patuh hukum. Nah, itu gimana Mas Adlan menyikapi hal yang seperti ini? Baik, persilakan kepada Mas Adlan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Mas Hanafi. Oke lah. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Indonesia itu negara Islam ya. Ada juga hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia ini juga tidak bersumber kepada Al-Quran, seperti halnya yang Mas Hanafi katakan. Maka sikap saya yang burhani, maka saya lebih kepada patuh kepada ulil amri. Patuh kepada ulil amri. Ketika saya tahu atau ketika tetangga saya ada yang kecolongan dan yang mencuri itu adalah ketahuan, yang mencuri ketahuan, maka masa saya harus motong tangan? Saya kembalikan kepada ulil amri. Patuh kepada pemerintah yang berdaulat, seperti itu. Itu mungkin sikap saya. Walaupun saya berpaham bahwasanya teks mengatakan seperti itu. Baik, apakah masih ada tanggapan dari Mas Hanafi? Lah, iya. Berarti itu juga dikaitkan dengan teks yang wa ulil amri minkum berarti ya. Berarti juga mengambil ayat yang selain dari yang kuasa di kota itu ya berarti. Oh iya Mas. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Mas Kemas, apakah Mas, boleh nambah Mas oh iya, saya dari persilakan. audien. Ya, silakan. Mas Adlan bisa tampilkan itu metodologi epistemologi bayani yang di PPT-nya tadi. Sudah Mas Roman? Yang metodologi. Yang bawahnya Mas. Nah, itu kan yang pertama berpegang pada tujuan atau makosid daruriyah, artinya suatu teks yang meliputi kepentingan dalam menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Yang B itu berpegang kepada ilat teks yang bersifat sebagai landasan atau ketetapan hukum
atau disebut dengan ilat. Terus yang kelima berpegang pada diamnya syari ya. Ada itu Mas, ada yang menyebutkan furu' tadi Mas. Itu yang mana Mas? Bukan, tidak ada di situ. Nggak ada Di di slide lainnya. PPT. Di PPT nggak ada. Di PPT nggak ada ya? Kalau Nggak di makalah ada ya Mas? Masalah. Iya, Mbak. Di masalahnya kayaknya nggak ada juga, Mas. Coba di metodologinya saja. Nih. Nah, di sini kan yang saya baca sepertinya ada FUR, FUR, ada tanda petik atas, tidak apa ya, tidak furu, tapi FUR di makalah sempat saya baca. Nah, di sini kan tadi pertanyaannya Mas Hanafi, bagaimana tanggapan metodologi bayani terhadap terhadap contoh yang diberikan tadi seperti wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Nah, di situ kan kalau menggunakan kalau secara teks ya, secara teks itu kan harus dipotong kedua tangannya. Nah, namun di Indonesia itu diterapkan yaitu di penjara. Nah, kalau epistemologi bayani, ketika epistemologi bayani ini juga mementingkan terhadap ilat, Mas. Dan di situ juga ada furuk. Furuknya apa? Furuknya yaitu dibui, dipenjarakan. Dalam artian yang saya pahami, epistemologi bayani ini tidak monoton lalu pada teks secara tekstual dan tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Mungkin di epistemologi bayani ini juga bisa menggunakan tafsir seperti yang dijelaskan Mas Kemas kemarin, yaitu tafsir tafsir Maqasidi ya. Tafsir Maqasidi artian dari makosid-makosidnya yang didahulukan, ya tidak semua makosid didahulukan, tapi makosid diperhatikan. Gitu. Makosid diperhatikan sehingga menimbulkan hukum yang baru. Gitu. Kalaupun Mas Adlan di situ juga menjelaskan tadi bahwasanya dari pertanyaan saya metodologi bayani itu bisa dalam artian semua metodologi yang ada dalam hukum usul fikih. Tadi mengiyakan dalam artian tidak selamanya harus mengikuti teks monoton. Kalau tidak sesuai dengan teks maka tidak bisa. Tapi kalau di usul fikih yang telah dijelaskan, meskipun istisab itu kan adanya satu hal, ya adanya satu keadaan yang sudah ada teksnya, ya, yang sudah ada teksnya, dan kemudian dicari teks baru untuk hal tersebut sehingga berbeda dengan hukum sebelumnya. Itu kan istisab. Nah, yang pemahaman saya di sini tidak harus monoton terhadap Al-Quran penafsiran dalam satu penafsiran sendiri, tapi bisa ditafsirkan dengan lain hal seperti yang ada dalam tafsir Maqasidi. Jadi tidak harus dipotong tangan. Metodologi bayani yang saya pahami, mungkin nanti dikoreksi. Juga bisa dengan bui. Toh gini Mas. Penjelasan dengan bui itu kan hukuman dalam Islam itu kan jazaan. Ya, di Al-Quran itu jazaan, hanya sebagai hanya sebagai penjerah gitu. Ya dalam artian di situ tidak harus dipotong tangan. Kalaupun dibui atau dipenjara sudah bisa jerah ya. Sudah bisa jerah dan mencapai tujuan dan mencapai ilat yang dituju. Nah, di sini juga disebutkan ilat, mencapai ilat yang dituju, maka di situ dianggap cukup. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Abdurrahman.
Muksid atas tanggapannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Mas Kemas Ridha Alfa. Apakah epistemologi bayani ini khusus digunakan dalam Islam? Seperti itu. Saya persilakan kepada Mas Adlan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oke. Terima kasih Mas Ali. Epistemologi bayani dan juga dua epistemologi Islam yang lainnya yaitu Irfani dan juga ini bisa saya katakan yang ditelurkan oleh Abu Jabil Al-Jabiri ya. Ini menurut saya lebih terfokus kepada konteks keislaman. Seperti halnya yang saya berikan pengertian tadi, yang mana epistemologi bayani ini adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks. Nah, bagaimana jika epistemologi bayani ini dipraktekkan oleh orang yang bukan Muslim? Ya, sah-sah saja kalau memang metode bayani ini ditiru atau di dalam cara pengambilan atau pengambilan tujuan dari teks mengikuti metodologi bayani ini, menurut saya ya sah-sah saja. Seperti halnya kalau kita mengambil dari dua epistemologi Yunani yang kemarin, empirisme dan juga positivisme. Jika kita mengambil tata cara pengambilan atau pemahaman dari empirisme dan positivisme, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi, Al-Jabiri dalam menelurkan tiga epistemologi Islam ini pada konteks dahulu yaitu lebih kepada orang Arab, nalar Arab yang mana notabene beragama Islam. Kalau memang selanjutnya ada yang menggunakan metode ini juga tapi bukan dari non-Islam, ya sah-sah saja menurut saya. Itu Mas. Baik, terima kasih. Mungkin dari penanya atau teman-teman ada tanggapan terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Adlan Mafur. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Adlan atas penjelasannya. Justru membuat kita semua bertanya-tanya bahwa pemaparan dari Mas Adlan tadi kan istilah bayani ini adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan pada otoritas teks. Dan Arab itu memang mayoritasnya Islam. Tapi tidak semua masyarakat di sana itu beragama Islam. Ada Kristiani, yang mereka semua juga kitab. Sehingga di dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai ahlul kitab. Tentu mereka juga memiliki nas dan dasar dalam menjalankan agamanya ataupun kepercayaannya. Jadi kalau misalnya penjelasan dari Mas Adlan itu boleh, apakah ada contoh dari penganut kepercayaan yang lain yang menggunakan metode epistemologi bayani ini dalam menjalankan kehidupan beragamanya gitu. Terima kasih. Silakan untuk Mas Adlan menanggapi. Ya benar, memang dalam konteks kearaban pada zaman dahulu bukan hanya penganut agama Islam aja yang ada di Arab, akan tetapi ada umat-umat lainnya. Nah, kalau kita merujuk kepada Abid Al-Jabiri, memang pemahaman epistemologi Islam ini lebih mengarah kepada
Islama, yang mana sumbernya yaitu Quran dan juga Al-Hadis atau As-Sunnah. Maksud saya, kalau memang penerapan atau metodologi ini ditiru oleh umat yang bukan Islam, itu sah-sah saja. Akan tetapi, untuk contoh orang-orang yang non-Muslim yang menggunakan metode Bayani ini, kami belum mendapatkan contohnya. Mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah menemukan orang yang bukan Islam, akan tetapi Muhammad itu dengan menggunakan Bayani. Contoh epistemologi Bayani dalam konteks keagamaan yang lain. Ya Mas, kan gini ya. Kan seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Abdulan, bahwasannya epistemologi Bayani itu adalah suatu kebenaran kepada yang teksnya ini adalah nas, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pas di luar Islam atau yang disebut dengan non-Muslim, menurut saya nggak ada. Mungkin dalam non-Muslim itu sendiri itu mungkin ada yang sama seperti epistemologi Bayani itu sendiri. Mungkin yang beda adalah cuman beda dalam hal istilah saja mungkin begitu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada tambahan lagi dari teman-teman? Menambah sedikit. Baik, silakan. Nah, saya sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Hanafi barusan, bahwasanya epistemologi Bayani ini itu memang dalam konteks ini adalah digunakan khas Arab, tapi Arab yang Islam, seperti saya baca di makalahnya Mas Adlan, toh yang menjadi rujukan dari epistemologi Bayani itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang menemukannya pun juga di sini dijelaskan dalam makalahnya, yang menemukan dari epistemologi Bayani itu adalah para fuqaha, para pakar fikih, para mutakallimun atau pakar teologi, atau usuliyun, para pakar usul. Nah, jadi ya, tapi sependapat juga dengan Mas Adlan, apabila maksudnya Mas Adlan itu gini, bukan epistemologi yang ada pada Islam itu terus diterapkan dalam agama lain, tetapi teorinya itu bisa jadi ditiru dengan berlandaskan kitab mereka masing-masing. Mungkin itu yang dimaksud oleh Mas Adlan. Terus masalah yang tadi Mas, di sini saya baca di di makalah Santan itu, epistemologi Bayani itu digunakan untuk istinbatul ahkam ternyata. Jadi istinbatul ahkam, tidak kesemuanya gitu. Nah, dari tidak kesemuanya yang bisa diterapkan menggunakan epistemologi Bayani. Di makalah Mas Adlan itu jelaskan hanya istinbatul ahkam, hukum-hukum. Kalau masalah adab seperti yang tadi jelaskan itu mungkin tidak masuk dalam contoh, ya Mas. Kalau ini seperti yang saya baca, entah mungkin ada referensi lain dari Mas Adlan.
Baik, apakah mungkin ada tanggapan dari yang lain karena waktunya sudah hampir jam 2? Sekali lagi Mas, sedikit lagi Mas. Iya, Mas, Iya Mas silakan. Ali, Nggih. setelah saya membaca, sepertinya epistemologi Bayani ini tidak jauh berbeda dengan yang hermeneutik itu, ataupun tafsir hermeneutik. Apakah itu sama juga Mas? Yang memahami nas itu berdasarkan teks. Kalau kita dari tafsir hermeneutik yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, mungkin dari presenter langsung menjawab untuk mempersingkat waktu. Tafsir hermeneutik. Iya. Tafsir apa? Enggak, saya tanya dulu. Mas Rido, tafsir hermeneutik yang dimaksud itu bagaimana? Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita juga sudah belajar pengertian tentang tafsir hermeneutik. Itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan pada teks yang ada. Ya kan? Dan dalam pelajaran filsafat juga ada epistemologi hermeneutik, seperti pemikiran epistemologi era kontemporer. Itu ada dua epistemologi yang ada. Yang pertama fenomenologi dan yang kedua hermeneutik. Makanya mohon pencerahannya Mas. Terima kasih Mas. Kalau menurut saya jelas berbeda antara hermeneutik dengan epistemologi Bayani ini sendiri. Epistemologi Bayani ini kaitannya ketika teks itu diberikan penjelasan atau pemahaman dengan menggunakan hadis atau dengan menggunakan istinbat hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Mas Abdurrahman Muksi tadi. Kaitannya dengan hermeneutik, pahami dari pengertiannya Mas Rido tadi, menafsirkan teks dengan teks yang lainnya. Kalau Bayani, ya ada yang seperti itu. Kalau Bayani, dari teks, diambil pengambilan maknanya itu dengan istinbat dan juga istidlal yang kedua. Bukan dengan teks itu sendiri. Nah, makanya saya tadi metodologinya ada di awal tadi, bayan Al-Quran itu ada 4. Kalau memang Al-Qurannya sudah jelas dan sudah bisa dipahami, diambil sisi hukumnya. Kemudian yang kedua tadi, saya bilang, kalau teksnya itu masih bermakna, ada yang bermakna sudah rinci dan juga yang global, ini masih tetap akan ada kajian epistemologi bayani di dalamnya. Bagaimana cara kita memahami, saya contoh tadi kan, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzi. Kewajiban akan puasa, ini udah jelas. Dan yang kedua, asyam. Asyamnya ini masih bermakna global, masih bermakna global, jadi butuh pemahaman. Puasa yang bagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, cara pengambilan hukumnya bisa dengan istinbat hukum Islam dari penjelasan hadis, dari kias, dari istihsan, seperti yang disampaikan itu tadi. Kalau yang hermeneutik yang sampean sampaikan, memahami teks dengan teks saja. Masih ada tanggapan? Ya Mas, ini saya ingin tambahi dari Mas Adlan ya. Untuk yang tafsir hermetik itu kan kita kan udah bisa mengetahui ya
yang mana antara tafsir antara kata tafsir dan kata epistemologi itu kan udah jauh beda ya. Nah, terus mengenai tentang hermeneutika itu nanti akan masuk ke pertemuan yang selanjutnya di kurang 3 lagi. Nah, itu nanti di sana akan dibahas secara khusus lagi mengenai tentang hermeneutika. Nah, itu mungkin nanti itu bisa dihubungkan antara epistemologi hermeneutika dengan tafsir hermeneutika itu nanti gimana. Nah, itu mungkin nanti bisa masuk di bab yang di sana. Ya Mas, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih ya Cukup atas Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Kudri Soleh untuk menyampaikan penjelasan dan pelurusan atas diskusi kita pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih sebagai moderator. Makasih untuk Pak Adlan Mahfur dan yang lain